Dan kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang matematika umum bagian peluang tentang aturan perkalian. Sebelum kita masuk ke aturan perkalian itu apa itu? Aturan perkalian ialah aturan perkalian yang berlaku pada suatu peristiwa apabila suatu peristiwa tersebut dapat dilaksanakan dengan n satu cara dan dalam waktu bersamaan dapat dilakukan juga sebuah peristiwa yang dapat dilakukan sebanyak dua cara. Dengan ini maka dapat dirumuskan bahwa n1 dikali n2 dengan n1 ialah banyaknya kemungkinan dalam peristiwa pertama dan n2 ialah banyaknya kemungkinan dalam peristiwa kedua, menghasilkan banyaknya cara yang mungkin terjadi. Untuk lebih jelasnya, kakak punya contoh soal untuk dijelaskan kepada kalian. Misalnya terdapat 8 negara yang menghadiri rapat internasional untuk menghargai atau untuk mengingat kepentingan mereka. Bendera dari tiap negara tersebut dikibarkan di depan gedung itu. Menurutmu berapa banyak kemungkinan urutan ke-8 negara bendera negara tersebut? Pertama-tama kita amati banyaknya negaranya terlebih dahulu. Terdapat 8 negara, berarti terdapat 8 macam bendera yang berbeda. Lalu untuk menghormati bendera dari tiap negara tersebut dikibarkan. Artinya tiap bendera itu tidak boleh atau tidak mungkin dikibarkan sesama-sama. Masa Laos sama benderanya Laos dikibarkan sama bendera Laos dua-duanya, tidak mungkin. Jadi misalnya negaranya ini benderanya Indonesia, ini Myanmar, Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Filipina, satu negara saya yang satunya lagi, Brunei. Nah, bayangkan 8 macam bendera ini merupakan masing-masing bendera dari negara tersebut. Nah, jika ini dipasangkan di depan gedung internasional itu, tidak mungkin dua dari bendera negara yang sama dikibarkan. Tak mungkin Indonesia benderanya dikibarkan 2 kali, kan tidak masuk akal, walaupun yang satunya masa hilang. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada cara logika dan cara filsafat.
slot. Untuk saya, kalau saya memilih filling slot, caranya begini. Terdapat 8 negara dan menghadiri acara tersebut. Artinya 8 negara itu akan di 8 negara. Saya ulangi, ini ialah skema atau gambaran seperti filling slot seperti apa. Kita bisa melihat di sini ada 2, 8, 6. Wait. Paus bagi sama. Bisa dilihat di sini, ini skema atau gambaran cara filling code yang bisa ditemui di pembelajaran matematika pada umumnya. Menurut saya filling code itu seperti ini. Kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slot yang kosong. Nah, kita anggap ini sebagai tiangnya, tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima, tiang keenam, tiang ketujuh, dan tiang ke-8. Nah, masing-masing tiang ini akan dipasang bendera yang berbeda. Untuk tiang yang pertama, kemungkinannya bisa dipasang negara Indonesia, kemungkinan pertama bisa dipasang negara Laos, bendera negara Laos, dan selain-lainnya. Jadi jika ada 8 ini, maka di sini diisi 8. Nah, gini, untuk menentukan slotnya selanjutnya, kita perlu memilih salah satu bendera yang akan dipasang di urutan pertama. Misal saya memilih Indonesia sebagai slot pertama, maka slot kedua ini tidak boleh menggunakan Indonesia lagi, harus menggunakan salah satu dari ketujuh ini. Maka angka urutan ketujuh ini merupakan opsi urutan atau opsi kemungkinan yang bisa digunakan dari 8 macam bendera ini. Karena saya telah memakai 1 di kolom pertama, walaupun ini tak tulis 8 ini artinya 8 kemungkinan bendera yang bisa dipasang pada urutan pertama. Nah, setelah saya memakai 1 Indonesia ini jadi 7 pilihan, maka ini diisi 7. Nah, setelah itu walaupun saya milih Laos 36, 6, milih 1 lagi 35, 4, 3, 2, 1. Nah, begini. Jadi rumus singkatnya, kemungkinan tersebut dihitung dengan pengalihan biasa 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi bagaimana cara menentukan banyaknya slot ini? Tergantung soalnya. Kalau soalnya menyebutkan terdapat, misalnya terdapat angka 1, 3, 2, dan 5, akan dibuat urutan yang berbeda yang sebanyak 2 angka. Nah, 2 angka tersebut merupakan total slot ini. Nah, 2 kemungkinan yang berbeda bisa tak tulis nanti ada soal kasih baru. Ini bahas negara aja. Pokoknya hasilnya ini 8 kali itu. Kita hitung dari awal saja. Ini hasilnya 2, hasilnya 12, hasilnya 30, hasilnya 56. Nah, 30 kali 56 hasilnya 861. Ini kali ini jadinya 24. 1680 dikali 24 sama ini 0. Ini 32. 6, 12, 18, 24. Oke. Nah, ini kemungkinan caranya dan jawaban dari
banyaknya kemungkinan urutan kedelapan bendera negara tersebut. Kemungkinannya ya banyak ini, yang gimana lagi? Kalau boleh sama malah lebih banyak lagi malah. Ini sudah konsep dasarnya. Pokoknya dalam menentukan peluang untuk urutan yang berbeda, misalnya saya punya angka sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya mempunyai 5 cara ini. Agak kecil kelima ini ialah 5 cara. Lalu, soalnya menyuruh buatlah urutan yang berbeda sebanyak 3 urutan. Nah, untuk lebih jelas, ini anggap saja garis bawahi dan ini juga garis bawahi. Ini menentukan apakah bilangan filling slot boleh sama atau tidak. Sedangkan ini menentukan banyaknya slot yang perlu diisi. Untuk menghitung kemungkinan ini, kemungkinan urutan yang berbeda dari kelima. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang aturan perkalian ini. Simpelnya yang perlu diperhatikan itu ialah banyaknya cara yang disebutkan, perintah yang disebutkan berbeda atau sama, urutan yang diminta 3, 2, 4 atau sebanyak 8 ini. Jika sebanyak 8 ya setelahnya ada 8, 2, 8, 6, 8. Jika berbeda tidak boleh sama. Tadi sudah saya jelaskan mengapa ini kok berapa terus benar 5, 4, 3, 2, 1. Dan juga ini banyaknya cara biasanya enggak harus 1, 2, 3, 4, 5. Kadang ada 6. Kadang ada 6, 7, 8. Nah, urutan ini masih dihitung 1, 2, 3 kalau ada ini. Jadinya simpelnya hanya tinggal melihat urutannya saja. Jadi sebenarnya cukup sampai segitu saja penjelasan saya tentang perkalian. Maaf jika saya mengatakan sesuatu yang tidak baik atau mencela atau sebagainya, dan maaf jika sampean tidak begitu paham penjelasan saya. Saya sudah berusaha keras, maafkan saya, dan terima kasih karena teman-teman saya, keluarga saya, dan juga guru-guru yang memberikan saya kesempatan di sini untuk menjelaskan materi yang saya sukai kepada kalian semua. Terima kasih semuanya telah mendengarkan, dan juga jika kalian memahami